Sobat Eljon, kembali lagi bersama saya dan tentunya saya masih ditemani oleh Bapak Benny Cuaca. Nah, kita kan membahas tema no cash flow, no life. Dan kalau tadi kita udah bahas nih tentang 3 urutan penting nih dalam cash flow. Ada yang harus positif, harus minus, diganti positif, bingung kan? Kita lanjut langsung ke Bapak. Siap, saya review 3 komponen formula cash flow. 1, EBITDA. Revenue kurang cost, revenue kurang cash cost ya, revenue kurang cost, simpelnya revenue kurang cost. Yang kedua itu capital spending, yang ketiga adalah net working capital. Di tengah-tengah ini adalah minus formulanya, sepakat ya? Di sini minus, di sini minus. Supaya dia bisa positif, minus diketemukan dengan minus. Clear. Segmen ini kita fokus membahas EBITDA. EBITDA harus positif kan? Betul. Semakin gede semakin bagus kan? Betul. Good. EBITDA itu terdiri dari 2 komponen besar. 1 revenue, 1 total cash cost. Oke. Ada 2. Ini kita kurangkan. Revenue kurangkan total cash cost. Menghasilkan EBITDA. Berarti poinnya apa di sini? Revenue setinggi-tingginya kita harus capai. Cash cost-nya harus kita bisa serendah-rendahnya kita harus tekan. Sehingga EBITDA-nya gede. Betul. Oke. Sekarang kita bahas revenue. Revenue, gimana sih Pak Benny cara kita bisa membuat revenue kita tuh semakin tinggi, semakin tinggi? Contohnya, poin terpenting dari sini adalah di revenue ini yang kita harus bisa buat semakin tinggi itu adalah pertajam segmen market mana yang akan kita masuk. Setelah kita pertajam segmen market mana, saya mau usianya harus usia dari segini sampai segini rentangnya, harus perempuan, harus tinggal daerah sini. Itu kita pertajam terus, Devi, sama-sama Eljon. Dengan tujuan kita pertajam tadi, kita tuh mau fokusnya itu adalah kita cari tahu sebenarnya customer kita tuh siapa. Oke, menentukan customernya. Nah, dari segmen tadi kita punya segmen, kita fokuskan lagi terus sampai keluar. Ternyata produk kita ini customernya ini loh. Yep. Nah, dengan kita tahu customer kita itu siapa, kita bisa melakukan analisa customer behavior. Kamu tuh sukanya apa sih sebenarnya? Nah, kalau saya kasih nama itu adalah bahasa cinta. Macam-macam. Ada customer suka dikasih hadiah, ada customer suka dikasih pujian. Nah, itu cara kita untuk approach ke customer tadi. Nah, itu pasti akan membantu meningkatkan revenue. Dan yang terpenting dalam meningkatkan revenue adalah matikan logikanya customer dengan ketulusan hati kita. Matikan logikanya customer dengan ketulusan hati. Good. Jadi kita itu tidak mencuri dompetnya customer. Oke, tapi mencuri hatinya customer. Di saat hati itu sudah ketemu hati yang berbicara, maka logika mati. Mati, betul. Logika mati, itu duit akan keluar. Betul. Nah, itu poin-poin yang harus kita pahami dari sisi revenue, omset. Oke, pendapatan atau penjualan. Sampai sini, Devi clear? Clear. Lanjut. Eljon? Pasti clear kan? Pasti clear. Nah, kita masuk sekarang di cost. Kita masuk di biaya ini. Otomatis kan kita harus bisa menjaga biaya kan. Kita menjaga biaya dengan revenue kita dapatin itu kan. Contoh revenue kita 10. Maka biaya kalau kita kepengen marginnya EBITDA itu harus di angka 6, maka revenue kita 10, cost kita harus di angka 4. Karena kita mau marginnya 6. Nah, kalau pada saat kita punya revenue itu turun jadi 9, maka cost kita juga harus turun. Sepakat ya? Nah, cara memanage cost, cara mengontrol cost, kita bagi 3 komponen besar. Oke, catat sahabat Eljon, cara menekan cost ada 3. Yang pertama, 1, kita fokus itu adalah direct material. Materialnya kita fokus, material dari penentu pembuat produk tadi. Materialnya. Yang kedua adalah people-nya, labor-nya. Yang ketiga itu adalah baru komponen pendukung overhead. Oke. Kita bahas satu. Material. Nah, material tadi, pemakaian material tadi, kita asumsi adalah seluruh raw material kita, seluruh bahan baku kita tuh akan terpakai habis pada saat diproduksi. Asumsi di awal. Pernah kita cek nggak? Pada saat kita buat asumsi di awal itu, materialnya akan habis terpakai,
ternyata setelah berjalan 2 tahun, 3 tahun, dengan kondisi mesin kita, itu ternyata raw material itu nggak bisa langsung habis pakai. Terpaksa harus ada sisa yang harus kita buang. Nah, ini salah satu penyebab menggerusnya kita punya margin. Betul. Oke, clear ya? Masuk ke labor, people. People ini, jadi gini, sahabat Eljon sama Devi. Manusia adalah aset bagi perusahaan. Yep. Maka perusahaan wajib memperlakukan manusia seperti aset, di manage, di maintain, diberikan yang terbaik. Betul. Tapi aset itu harus memberikan return, harus memberikan benefit terhadap si owner. Jadi nggak bisa kalau nggak ada benefit. Contoh, betul. Devi hire saya sebagai karyawannya Devi. Oke. Asumsi gaji 10 juta saja. Oke, 10 juta. Berarti dengan kehadiran Benny dengan gaji 10 juta, harusnya membuat marginnya Devi minimal bertumbuh 10 juta dulu. Nah, kalau overhead tadi ini adalah bahan pembantu. Ya kita anggap overhead itu apa? Listrik, alat tulis, ya segala macam perjalanan dinas. Nggak, ini harus kita manage. Cara kita manage tadi itu adalah dengan melakukan internal process improvement. Misal pakai kertas, kita pakai kertas itu sampai misalnya kita beli 100 rim. Bisa nggak sekarang kita nggak usah pakai kertas? Kita cukup dengan cara approval by system. Betul, sehingga nggak perlu print tadi. Iya, pakai teknologi. Sudah ngurangi lagi dong? Betul. Nah, itulah konsepnya tadi, sehingga revenue-nya kita bisa increase, cost-nya tadi kita bisa turunkan, sehingga EBITDA ini bertumbuh. Nah, kata kunci di cost ini adalah internal process improvement. Jadi direct material itu harus diimprove. Asumsi awal itu habis pakai semuanya, tapi ternyata bersisa. Improve dong. Pasti. Wajib. People. Si Benny masuk, kok malah margin gue tergerus? Berarti si Benny nggak ada punya benefit. Bagus Benny keluar aja. Ngapain sampai menggerus margin saya? Betul. Nah, overhead. Pakai kertas 100 rim, pakai listrik sana sini, nggak hemat energi. Itu biaya semua. Nah, sudahkah kita peduli terhadap 3 ini? Ini poin terpentingnya. Iya, betul. Nah, makanya kita harus punya, di tempat kita punya corporate itu harus ada cost control. Cost control tadi itulah Devi, sahabat Eljon, memastikan setiap bulan cost yang keluar itu harus bisa lebih kecil daripada cost periode sebelumnya. Iya, betul. Total cost bisa keluar di bulan pertama itu asumsi angka misalnya 50 perak. Maka kita berharap di bulan kedua cost yang keluar itu jangan 50 lagi. Harus lebih kecil. Betul. Bulan ketiga harus lebih kecil lagi. Itu yang harus kita lakukan analisa terus menerus dengan internal proses improvement tadi. Jadi betul-betul continuous improvement itu kita gerakkan terus itu. Jadi benar-benar nggak ada lagi yang namanya Rp1 perusahaan itu yang keluar tidak memberikan benefit terhadap revenue. Kita nggak mau. Betul. Karena pertanggungjawaban itu berat, itu duitnya orang yang kita harus jaga itu. Betul, berarti itu pondasinya sebetulnya ya. Good. Nah, berarti sangat gampang kan? Naikin revenue, kurangkan total cash cost tadi. EBITDA-nya pasti bertumbuh. Nah, poin ini harus selalu kita lakukan, harus selalu kita lihat lagi, harus selalu kita konsisten lagi. Ini semua tidak terlepas daripada masuknya unsur teknologi. Nah, karena dengan manual, dengan proses apapun juga dikerja manual, pasti cost-nya pasti gede. Pasti lebih gede. Betul. Pasti. Makanya kita harus punya mindset itu ada manual to automation. Nah, kita bisa automation. Automation tadi itu kita nggak usah mulu-mulu, nggak usah kita invest teknologi canggih apa semua nggak usah. Mindset automation tuh mulai dari pikiran kita dulu. Bisa nggak gua punya proses kerjaan gua tadi ini manual segini banyak, gua automation dengan Excel. Jadi sesimpel mungkin. Perlu nggak dengan report kolom itu penuh semua? Memang gue pakai kolom itu semuanya. Kalau nggak kepake, ngapain gue mesti buat? Bagus gue hilangkan aja. Karena setiap kali kita buat kolom itu kita harus isi. Iya, betul. Nah itu kan seluruhnya itu tadi, jangan-jangan Pak Benny kita pakai, jangan-jangan nanti suatu saat kita butuh. Iya, tapi goalnya apa dulu? Jangan sampai kita lakukan suatu kerja tapi nggak ada goal. Betul. Itu semua duit. Mikirin cadangan boleh, plan B itu boleh, tapi harus diperhitungkan juga. Good. Akhir katanya itu adalah poinnya adalah jangan sampai activity yang kita lakukan itu tidak memberikan business impact terhadap perusahaan. Yeah. Kalau nggak ada business impact, activity tadi bagus dihilangkan aja. Karena setiap activity yang keluar pasti mengandung biaya. Nggak ada activity yang gratis. Betul. Nah itulah kita harus lihat, ini activity ini ada business impact nggak sih? Oh ada, oke, clear, saya lakukan. Kalau nggak ada,
Kalau gue hilangkan gimana? Nggak ada pengaruh nggak terhadap bisnis gue? Nggak ada, ya sudah. Jadi betul-betul proses itu kita simplifikasi, simpelkan terus itu. Bukan dengan semakin panjang proses itu semakin bagus, enggak. Sekarang semakin lean, semakin ramping, itu yang paling bagus. Nah, mindset ke sana inilah yang harus Devi sama sahabat Eljon harus pahami di situ. Betul. Nah, ini satu komponen dulu nih, baru dari sisi EBITDA. Betul, baru pondasi. Tapi ini pondasi awal yang kuatnya. Harus. Nah, karena kalau kita lengah di sini atau los di sini ya pasti akan atasnya bakal susah. Iya, sudah pasti. Revenue kita nggak tahu siapa customer kita. Iya. Bagaimana kita mau bisa memanage customer? Betul, salah pasar. Customer itu adalah ibaratnya pacar kita, Devi sama Eljon. Kita mau pacaran kan? Mau nikah kan sama customer ini kan? Ya sudah, berarti kita harus tahu dong behaviornya seperti apa. Betul, nge-treatnya bagaimana. Iya. Betul. Nah, kalau cost ya kita ya harus jangan sampai keluarin budget, keluarin duit. Iya, rugi kalau terus. Ada benefit nggak? Bisa keluarin duit. Kalau nggak ada, ngapain saya keluarin? Betul. Nah, ke arah sana ini yang menurut saya itu yang harus diubah mindsetnya. Dan ini perlu konsisten, Devi. Betul. Nah, konsisten itu adalah poin penting dalam bisnis pastinya. Dan sahabat Eljon dicatat tuh poin pentingnya bahwa kita harus menekan cost, konsisten. Dan masih banyak lagi sahabat Eljon. Jadi buat sahabat Eljon tetap pantengin kita karena kita akan melihat lagi lebih dalam dan hanya tetap di Stay Tune Indonesia Business Forum. Hai Sobat Eljon, sudah selesai nontonnya? Jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya untuk dapat update terbaru dari Eljon TV.